Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang petunjuk praktikum. Anggota kelompok kami yang pertama ada Muhyiddin Zuhri, yang kedua Kamila Ida Nuzuli Rohmah, yang ketiga Luis Bunga Puspita, yang keempat Frisilia Novia Beliana Putri, yang kelima Fardah Safira Rahmatillah, yang keenam Rafika Firna Hidayah, yang ketujuh Ike Umul Khalifah, yang kedelapan ada Sofia Endar Pangestu. Nah, di sini kami akan menjelaskan tentang pengertian buku petunjuk praktikum. Apa sih buku petunjuk praktikum? Yaitu bahan cetak yang menyajikan pengetahuan dan petunjuk dalam melakukan rangkaian kegiatan yang menerapkan keterampilan atau mempraktikkan dan mengamati atau percobaan suatu fenomena atau objek. Buku ini digunakan oleh peserta didik untuk melaksanakan praktikum di laboratorium yang disesuaikan dengan kompetensi dasar, indikator pencapaian, dan juga tujuan praktikum. Kompetensi dasar harus sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam kurikulum yang berlaku. Dalam penulisan buku panduan praktikum harus ditulis sesuai dengan kaidah penulisan yang telah ditentukan. Ini dia kaidah penulisan buku petunjuk praktikum. Yang pertama ada penulisan kompetensi dasar, indikator capaian, dan tujuan praktikum. Penulisan kompetensi dasar harus sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam kurikulum. Penulisan kompetensi dasar dan indikator capaian harus memiliki kesesuaian dengan silabus, course outline, dan juga SAP. Indikator capaian harus dirumuskan dengan jelas sesuai dengan kompetensi dasar sehingga dapat diukur. Tujuan praktikum disesuaikan kompetensi dasar yang telah ditetapkan berdasarkan materi pembelajaran. Tujuan praktikum dirumuskan sesuai dengan materi pembelajaran dan indikator capaian yang akan dicapai oleh peserta didik. Yang selanjutnya penulisan dasar teori. Bagian dasar teori, pada buku penuntun praktikum cukup dituliskan teori singkat tetapi dapat membantu peserta didik untuk berpikir dan menganalisis fenomena yang terjadi saat praktikum. Penulisan alat dan bahan. Semua alat yang digunakan dalam praktikum dituliskan dalam bagian ini, baik alat utama maupun alat pendukung. Jika menggunakan peralatan gelas, maka dicantumkan pula ukuran dari peralatan gelas tersebut, spesifikasi ketelitian dan keterangan yang lain yang dibutuhkan. Penulisan bahan kimia disesuaikan dengan ketentuan IUPAK, ditulis dalam bahasa bahan kimia dalam bahasa Indonesia atau rumus kimia. Apabila menggunakan larutan atau pereaksi, maka perlu disebutkan konsentrasinya dengan jelas. Bahan kimia dituliskan dengan lengkap, termasuk pelarut seperti Aquades. Semua bahan kimia yang digunakan ditulis sesuai dengan prosedur kerja. Semua bahan kimia yang digunakan dalam praktikum dilengkapi dengan data MSDS yang ditulis dalam materi teknik laboratorium. Kemudian ada penulisan prosedur kerja. Dalam penulisan prosedur kerja, hendaknya sesuai dengan standar yang berlaku umum di dunia kerja sebagai prosedur kerja yang benar. Prosedur kerja ditulis poin per poin dengan menggunakan diagram alir atau dengan menggunakan penomoran angka Arab dengan menggunakan kalimat perintah dan tidak ditulis dengan bentuk paragraf. Penulisannya harus rinci dari tahap per tahap dengan mencantumkan alat dan bahan yang digunakan. Jika terdapat prosedur khusus yang berbahaya, maka perlu dicantumkan aspek keselamatan dari produk tersebut. Kemudian analisis data. Analisis data yang dicantumkan diperoleh sesuai dengan prosedur kerja, mencantumkan langkah-langkah mengumpulkan, mengorganisasikan, mengolah data pengamatan. Apabila data berupa data kuantitatif, maka dilengkapi dengan rumus, dan jika data berupa data kualitatif, maka menggunakan standar atau referensi yang digunakan sebagai pembanding. Jika diperlukan untuk penambahan tabel pendukung analisis suatu data, maka dapat diletakkan atau dilampirkan di bagian akhir. Pertanyaan dan daftar pustaka. Adanya pertanyaan ini dapat digunakan untuk membangkitkan keingintahuan peserta didik sehingga dapat terdorong untuk menganalisis fenomena yang diamati di dalam laboratorium dengan menggunakan teori yang ada. Setiap pustaka dan referensi yang digunakan dalam setiap judul praktikum harus dicantumkan sesuai dengan format yang telah ditetapkan. Referensi yang digunakan mengacu
SNI, AOAC, standar MECET, atau standar lain yang berlaku umum di dunia kerja sebagai prosedur kerja yang benar. Sistematika buku petunjuk praktikum. Yang pertama, bagian awal berisi halaman judul. Halaman judul ini berisi judul praktikum, tanggal praktikum, logo sekolah, penyusun makalah, dan identitas sekolah. Kemudian ada halaman validasi yang ditandatangani oleh ketua program dan ketua kelompok bidang keahlian atau reviewer yang ditunjuk. Kemudian ada kata pengantar dan daftar isi. Terus kemudian bagian isi berisi course outline mata kuliah, ditulis sesuai dengan format terbaru yang dikeluarkan oleh BPA yang telah divalidasi sesuai dengan versi dan revisi terbaru. Kesehatan dan keselamatan kerja. Tata tertib praktikum di laboratorium ditulis sesuai dengan tata tertib yang dikeluarkan oleh koordinator laboratorium kimia yang terbaru. Standar keselamatan kerja segala aspek, keselamatan kerja di laboratorium yang terkait dengan setiap judul percobaan dituliskan dengan jelas pada bagian ini. Kemudian teknik laboratorium. Pengenalan alat dan bahan kimia. Setiap alat yang digunakan dalam buku penuntun praktikum dituliskan dalam bagian ini, disertai cara penggunaannya yang tepat, dan bila diperlukan dapat disertai dengan gambar. Pembuatan larutan dan pereaksi. Bagian ini memuat prosedur pembuatan larutan dan pereaksi yang digunakan dalam setiap judul praktikum beserta pelabelan dan cara penyimpanannya. Terus untuk praktikum sendiri, bagian ini memuat topik praktikum dengan jumlah 10 judul praktikum termasuk pembuatan larutan yang akan digunakan. Dari 10 itu yang pertama ada kompetensi dasar, indikator capaian, tujuan praktikum, dasar teori, alat dan bahan, prosedur kerja, analisis data, pertanyaan, dan daftar pustaka. Di bagian akhir terdapat format laporan sementara, laporan resmi, dan juga daftar tabel pendukung. Pada bagian ini dituliskan tabel pendukung, misalnya tabel berat jenis air dalam berbagai temperatur. Untuk panduan penulisan laporan praktikum, ada tata cara dan sistematikanya ya. Yang pertama ada judul praktikum yang ditulis dengan huruf kapital dan letaknya di atas tengah. Yang kedua ada tujuan praktikum disesuaikan dengan praktikum yang dilakukan. Alat dan bahan. Alat-alat yang digunakan dalam praktikum ditulis namanya beserta spesifikasinya seperti ukuran, volume, merek, dan seri. Bahan-bahan yang dikelompokkan sesuai dengan fungsi dan kualitasnya seperti kualitas analitik. Yang selanjutnya ada cara kerja. Menguraikan cara kerja dalam praktikum dengan kalimat pasif atau perintah. Penulisan cara kerja dapat dibentuk dalam diagram alir atau control chart maupun gambar-gambar. Yang selanjutnya ada data pengamatan. Data pengamatan dirangkum dalam bentuk tabel dan dilengkapi dengan bukti pendukung lain jika ada, seperti gambar spektra IR, spek GC, dan lain-lain. Yang keenam ada analisis data, diisi dengan cara analisis data yang dianjurkan. Terus ada pembahasan, mencakup hasil yang diperoleh, dapat berupa uraian teoritik, kualitatif, kuantitatif, dan perbandingan metode serta diurutkan sesuai dengan metodologi. Disusun secara sistematis dan membuat penjelasan rasional semua informasi yang diperoleh selama praktikum. Mencantumkan berbagai literatur atau pustaka yang terkait dengan hasil penelitian atau pengujian terdahulu sebagai pembanding. Terus ada juga jawaban pertanyaan, yaitu berisi jawaban soal yang terdapat pada buku panduan praktikum. Jika tidak terdapat, maka tidak perlu dicantumkan. Untuk yang terakhir yaitu daftar pustaka. Nah, berisi literatur atau pustaka yang dijadikan acuan dan disusun menggunakan format American Psychological Association atau APA. Minimal terdiri dari 3 daftar pustaka dan tidak termasuk buku panduan praktikum yang ditunjuk. Kelebihan pembelajaran dengan praktikum. Yang pertama, dirangsang untuk berpikir kritis, tekun, jujur, mau bekerja sama, terbuka, dan objektif. Belajar secara konstruktif dan tidak bersifat hafalan. Ditempatkan pada situasi belajar penuh tantangan, sehingga praktikan akan lebih merasa tertantang untuk mengikuti pembelajaran, sehingga dalam proses pembelajaran tersebut tidak membosankan.
Konsentrasi terarahkan pada kegiatan pembelajaran. Praktikan dengan mudah memahami suatu konsep yang bersifat abstrak. Kemudian ada kekurangan dari pembelajaran praktikum. Yang pertama, memerlukan waktu yang relatif lama atau panjang. Memerlukan alat-alat dan bahan yang terkadang sulit didapat dan dengan harga yang cukup mahal. Guru harus dapat membuat perancangan kegiatan praktikum yang matang, agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik. Praktikan dituntut untuk mengetahui terlebih dahulu tujuan melaksanakan praktikum dan kesimpulan. Cenderung memerlukan ruangan atau tempat khusus. Nah, demikian penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada kurangnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.